Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar lagi. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman. Amin. Adik-adik semua, kita kembali lagi belajar bersama dengan tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dalam subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dalam pembelajaran pertama. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Kedua, manfaat hewan. Ketiga, jumlah populasinya saat ini. 4, penyebab kelangkaan.
5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Berikutnya, ayo berdiskusi. Adik-adik semua sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang, adik-adik akan mempraktekkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks "Hayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia". Berdiskusilah dengan teman-temanmu untuk membuat kesimpulan dari sisi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata yang baku. Berikutnya, ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simaklah teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Pertama, negara Brunei Darussalam. Silakan adik-adik baca sendiri tentang Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua adalah Kamboja. Kamboja mempunyai luas wilayah tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utara Asia Tenggara di abad 9 sampai dengan abad 23. Bangunan peninggalan Kaisar Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di negara Kamboja. Berikutnya adalah Indonesia. Silakan adik-adik baca sendiri. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Berikutnya adalah Laos. Laos mempunyai nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayahnya dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah.
Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan pemerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1993, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerelawan komunis Pathet Lao. Malaysia. Pada tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan, sebab saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federal Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli tahun 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak terlepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di negara-negara di dunia. Sampai hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni manusia diperkirakan pada
tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Kiong. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Di pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah adik-adik membaca informasi di atas tadi, silakan diisi diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Sampaikanlah pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tuamu. Tulislah hasil diskusi bersama orang tuamu. Kemudian, tunjukkan pada gurumu pada kegiatan berikutnya. Nah, adik-adik semua, pembelajaran kita sudah berakhir untuk kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah adik-adik semuanya. Selamat belajar, selamat berlatih, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.